Dan aku bertahan di masa lalu. Dan aku bertahan di masa lalu bersamamu. Halo Kak, selamat datang di Bertahan di Masa Lalu, sebuah program konten promosi lagu berjudul Bertahan di Masa Lalu yang akan rilis pada tanggal 23 Juni 2025 di semua digital streaming platform. Terima kasih Kak atas ketersediaannya untuk duduk di Bertahan di Masa Lalu. Semoga masa lalu itu bisa jadi kebaikan buat masa yang akan datang. Sebelum kita mulai, boleh memperkenalkan diri dulu? Gue suka intronya. Halo, nama saya Danesa Diswara. Saya adalah seorang aktor dan film terbaru saya, Pencari Mayat, coming soon di bioskop. Kita akan mulai dengan surat dari Bertahan di Masa Lalu yang akan memberikan gambaran sedikit tentang bertahan di masa lalu untuk kakak sendiri bacakan. Oke, ini ada surat kecil. Bertahan di masa lalu. Bertahan di masa lalu adalah duduk, diam, menunggu. Menunggu seseorang yang dulu pernah berjanji untuk kembali, tapi kini bahkan lupa jalan pulang. Tak ada perpisahan yang benar-benar lembut. Tak ada latar musik yang memberitahu kapan harus bersedih. Yang ada hanyalah pagi yang tetap datang, meski hati masih gelap. Bertahan di masa lalu bukan karena tak bisa pergi, tapi karena kita menghormati semua yang pernah diperjuangkan. Karena meski ada pengkhianatan, ada juga kenangan. Dan kenangan seringkali lebih sulit untuk ditinggalkan. Realita itu keras. Tidak semua keputusan bisa dimenangkan. Tidak semua orang bisa kita jaga untuk tetap tinggal, bahkan saat kita beri segalanya. Yang kita anggap baik, ternyata bisa menghancurkan. Dan yang dulu menyakitkan, justru sekarang jadi yang menyelamatkan. Akhirnya kita belajar. Yang benar-benar kuat bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang tetap memilih berjalan meski tahu hatinya tak lagi utuh. Bertahan di masa lalu bukan karena kita tak mau melangkah, tapi karena di sanalah kita pernah benar-benar merasakan hidup. Beberapa cerita memang tidak untuk diakhiri dengan indah, tapi untuk dikenang dengan utuh. Ini yang nulis susah move on, tapi itu manusiawi. Saya pun juga pernah merasakan seperti itu. Karena yang namanya perpisahan pasti seringkali memang tidak ada transisi yang mengenakan. Itu pasti. Yang namanya hal-hal yang merubah kenyamanan pasti datang dengan tiba-tiba dan seringkali kita nggak siap. Dan itu rasanya nggak enak. Saking nggak enaknya masih kerasa lama. Sehingga untuk menutupi rasa sakit tersebut, kita ingat yang indah-indah aja. Relate sih, pernah sih. Tapi nggak tahu ya. Mungkin karena gue udah umur segini kali ya. Gue nggak mau nyerah gitu aja gitu. Gue nggak mau nyerah sama emosi aja. Mungkin gue udah terlalu banyak membangun benteng pertahanan di hati gue sih. Dan orang-orang juga nggak tahu seberapa besar benteng itu ke gue. And that's okay. That's okay. That's okay. Selanjutnya kita akan masuk ke beberapa pertanyaan di masa lalu. Belum selesai. Belum selesai anjir. Iya. Yang mungkin akan bawa kakak kembali sebentar ke masa itu. Jika kamu bisa kembali ke satu hari di masa lalu dengan tanpa mengubah apapun, hari apa yang ingin kamu ulangi? Hari saya lahir. Minimal, walaupun saya tidak bisa merubah apapun, saya pengen melihat ekspresi orang tua saya
kakek nenek saya dan keluarga saya yang lain ketika saya lahir. Saya pengen tahu banget, apakah mereka seneng, apakah mereka seneng banget, ataukah mereka malah apa istilahnya prihatin mungkin gitu. Saya pengen tahu. Pujian apa yang sampai hari ini kamu selalu mengingatnya, terutama di hari-hari yang sangat berat? Bagus, ada progres, walaupun sedikit gitu. Siapa orang yang ingin kamu ucapkan terima kasih sekali lagi, dan apa yang ingin kamu katakan padanya meski itu kamu sudah berulang kali mengatakannya? Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu saya sudah merawat saya dengan baik. Tapi kalau boleh nih, ajarin bisnis saya lebih cepat dong. Ajarin saya untuk belajar mencatat laporan keuangan lebih awal. Tapi nggak apa-apa. Hal apa yang sudah kamu maafkan kepada seseorang meski mereka nggak pernah minta maaf ke kamu? Saya sudah maafkan telah menghabiskan waktu dan emosi saya bertahun-tahun sampai harus kehilangan orang yang benar-benar saya cintai. Jika bisa memeluk satu orang di saat ini atau kemarin yang ingin kamu peluk, siapa? Really? Yang pengen saya peluk siapa? Ya orang yang saya cintai. Ada deh. Kapan terakhir kamu menangis karena haru bahagia? Ya itu mah buat acting waktu itu ya. Gue langsung inget kapan ya haru bahagia. Tapi itu buat acting doang. Oh ada satu hal. Jadi saya waktu itu memang sedang mengalami yang namanya mungkin kata orang-orang midlife crisis. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya nggak tahu apa yang harus saya capai. Saya nggak tahu purpose hidup saya. Yang saya tahu cuma hidup saya sedang ada di tengah-tengah. Tinggal nunggu mati aja. Tapi somehow ada sebuah kejadian beberapa saat kemudian, sebulan atau 2 bulan kemudian yang membuat saya sadar bahwa oh seharusnya saya tidak cepat-cepat menyimpulkan bahwa hidup saya tinggal nunggu mati aja. Tapi saya harus bersyukur atas segala pencapaian-pencapaian yang sudah pernah saya alami. Disitulah saya mulai agak, ya saya bersyukur dengan apa yang sudah pernah saya dapat. Dan disitulah saya mulai lebih kuat untuk melanjutkan hidup dan menggapai cita-cita yang lain. Hal apa yang selalu mengembalikan kamu ke kenangan indah, dan gimana kenangan itu sampai selalu menarik kamu tanpa disengaja? Ada hari di mana istri saya waktu itu masih pacaran. Dia lagi party, joget-joget sama orang lain, sama teman-temannya maksudnya, sama teman-temannya. Di situ dia kelihatan bahagia banget. Nggak tahu kenapa ya. Itu membuat saya suka ketawa-ketawa sendiri gitu, karena ternyata saya sedang bersama orang yang pada saat itu dia ceria, dia tahu bagaimana membuat hatinya bahagia, dan itu membuat saya senang aja. Saya paling senang sama orang yang memang tahu gimana caranya bikin dia bahagia sendiri. Ketika kamu membutuhkan rasa aman, kenangan apa yang selalu kamu ingat untuk menghangatkan hatimu? Tradisi makan malam bersama orang tua sambil ngobrolin tentang apa yang dilakukan hari ini, apa yang dipelajari hari ini, buku apa yang dibaca hari ini, artikel berita apa yang dibahas hari ini. Itu tuh menyenangkan. Saya tahu suatu hari nanti kami menghilang satu persatu, tapi memori itu selalu akan ada di hati saya, dan itu yang membuat saya pengen hidup lagi dan lagi. Satu itu. Siapa orang pertama yang pernah percaya sama kamu dan bagaimana itu bisa merubah hidup kamu sampai hari ini? Siapa yang percaya sama gue ya? Nggak tahu ya, karena gini, untuk bisa saya percaya, saya harus membangun reputasi saya dulu. Saya harus tunjukin dulu, saya harus pembuktian dulu bahwa saya bisa dipercaya soalnya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya siapa yang mempercayai saya secara tulus dari awal, ya sudah jelas orang tua saya. Orang tua saya pasti mereka banyak mempercayakan saya untuk hal-hal yang mungkin agak berbeda dari anak-anak yang lain. Ini perlu diingat juga bahwa saya itu pada saat SMP, SMA
nilai saya itu buruk banget. Buruk banget. Nilai rapot saya itu selalu membuat tercengang para guru. Tetapi mereka percaya bahwa, orang tua saya percaya bahwa mungkin saya, Dennis, itu bakatnya tidak di akademik. Mereka pertama kali menyadari itu. Dan benar, ketika saya bebas memilih jurusan kuliah yang saya inginkan, yaitu pertelevisian, nilai saya bagus. Nah, disitulah mereka melihat sendiri bahwa mempercayakan pilihan kuliah kepada anak itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jika kamu bisa kembali bertemu dengan dirimu yang dulu, versi pertama kali mengambil keputusan apapun itu, apa yang ingin kamu katakan? Jangan emosional. Jangan melo. Tarik nafas dalam-dalam. Sampai kamu tenang. Baru ambil keputusan. Keputusannya kamu ambil hari ini, efeknya bisa sampai 10 tahun ke depan. Kalau kamu malas hari ini, kamu akan miskin 20 tahun ke depan. Gitu. Dan siapapun yang tidak mempersiapkan masa depannya, itu sedang menyiksa dirinya sendiri. Apa hal terindah yang pernah seseorang lakukan untukmu dalam hal sederhana, sekecil apapun itu, tapi sangat indah? Simple thing itu seperti saya pulang kerja, terus disambut dengan pelukan dan tawa. Saya lagi capek, tiba-tiba disodorin segelas teh hangat. Saya sedang mungkin ingin sendiri dan saya tidak diganggu sama sekali gitu. Itu aja cukup kok. Saya nggak butuh uang, saya nggak butuh hadiah. Itu semua saya bisa cari sendiri kok, dan saya enjoy nyari kok. Momen apa dalam hidup yang membuat kamu merasa benar-benar dikenali apa adanya? Ketika saya pertama kali memenangkan lomba film pendek ketika saya SMA. Disitulah orang-orang tahu bahwa anak-anak yang kelihatannya tidak bisa apa-apa ini ternyata dia bersama teman-temannya punya bakat dan minat di film. Dan perlu diingat pada saat itu cita-cita menjadi filmmaker itu sangat langka. Tidak ada orang tua yang mau beresiko mendukung anaknya ke jalan hidup seperti itu. Aroma atau suara atau bau atau wangi apa yang langsung membawa kamu kembali ke masa lalu? Anggrek. Mungkin karena saya dibesarkan di lingkungan Jawa, saya selalu familiar dengan wangi-wangi yang ada karakter anggreknya. Entah itu ruangan, entah itu parfum badan, entah itu dari kalung melati, entah itu dari wangi melati teh yang selalu dihidangkan ke saya oleh orang-orang tersayang, entah itu dari bau melati yang sempat pernah ada di rumah saya, nggak tahu, melati, atau mungkin ada selimut yang ada wangi melatinya gitu karena disemprot parfum melati gitu, itu juga bisa gitu. Apa yang akan hatimu katakan pada kamu jika ia bisa bicara sama kamu tentang apa yang benar-benar kamu butuhkan saat ini? Kurang 100 miliar, Den. Apa hal yang selalu memberimu rasa nyaman seperti di rumah dimanapun kamu berada? Dimanapun dirimu berada, apa yang bisa merasa kayak kamu lagi ada di rumah? Wifi yang kencang, buku-buku, lukisan, dan aromaterapi. Nasihat apa yang pernah jadi penyelamat kamu di masa sulit? Uang itu cuma alat. Uang itu cuma alat, bukan tujuan. Uang itu cuma alat, bukan tujuan. Ini pertama kali mungkin dalam hidup saya, mesti jujur ya. Kayak gini, ketika ambisi terlalu besar, kita cenderung untuk mengambil keputusan terlalu gegabah. Jadi mungkin dengan nasihat tersebut, saya menjadi diingatkan bahwa uang itu bukan segalanya.
itu hanyalah alat, bukan tujuan. Dan ketika saya sudah mulai sadar, biasanya saya ingat bahwa sekeras-kerasnya apapun usaha kita, tetap harus pasrah ujung-ujungnya. Tetap harus berserah kepada semesta. Tapi kadang saya capai ikhlas sih. Bukankah kita semua sering capai ikhlas? Kapan terakhir kali seseorang membuat kamu merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja? Minggu-minggu ini. Ya, seperti kita tahu, ya tahun ini memang ekonomi lagi kacau-kacaunya. Semua orang terdampak, teman-teman saya terdampak, dan kalau saya gegabah, saya pun bisa terdampak. Tapi ya untungnya ada orang-orang sekitar saya yang selalu mengingatkan, memberikan pelukan, literally maupun kiasan, yang membuat saya untuk tenang. Dan aku bertahan di masa lalu bersamamu. Oke. Kalau konteksnya lagu tersebut itu adalah gambaran hati saya terhadap orang tua, saya bisa mengerti. Tapi kalau misalkan konteksnya lagu tersebut gambaran hati saya dengan orang yang pernah saya cintai, that's another story. Karena biasanya saya akan rusak serusak-rusaknya. Saya akan trauma setrauma-traumanya juga. Tapi juga saya tahu, kalau saya kelamaan trauma, saya akan membuang waktu dan nyawa berharga di dunia. Kan orang-orang selalu bilang kan kalau hidup itu cuma sekali. No, saya beda. Saya selalu berpikir bahwa hidup itu bisa setiap hari. Kita diberikan hidup baru setiap hari. Matinya baru cuma sekali. That's why, kalaupun saya lagi patah hati atau kecewa, saya akan rasain. Tapi saya pastikan itu nggak boleh berlama-lama dan berlarut-larut. Kalau enggak ya, tahu-tahu besok saya mati. Kasihan dong orang-orang yang sudah, ya kasihan dong siapa ya. Ya, saya harus mengasihani diri saya sendiri sih. Udah capek-capek bertahan hidup, masa ya dipakai buat nunggu mati doang. Memori pasti banyak. Terlalu abstrak kalau mesti dijelasin di sini. Karena itu campur aduk kayak album foto yang kita lihat seketika brek bersamaan. Tapi kalau perasaan mencoba untuk mengobati kekecewaan dan keterpurukan sehingga kita bisa menerima bahwa ya itulah bagian dari kehidupan. Kegagalan, kesedihan, sakit hati, kehilangan, itu bagian dari kehidupan. Nyebelin sih, but hey, that's fucking life. Kalau kamu punya masa lalu yang bisa kamu ambil hikmahnya, ambil. Kalau kamu punya masa lalu yang pengen kamu lupakan karena terlalu sakit, lupakan. Tapi kamu juga mesti ingat, besok kamu harus hidup, dan besoknya lagi, dan besoknya lagi. Karena yang berhak untuk membuat kamu mati bukan kamu. Kamu wajib untuk hidup. Dan aku bertahan di